Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam buku cerita silat Koping Hu ini sudah banyak sekali yang saya baca. Dari judulnya ada pendekar dari gurun Gobi, ada pendekar mata keranjang, dan banyak lagi. Di situ saya teliti dari awal sampai buku yang berjilid-jilid cerita silat ini. Saya tidak ketemukan nama satupun nasab dari Ba'alawi. Ya tentu saja nggak ada. Begitu juga yang aneh sekarang ini ilmuwan, alim ulama, kiai yang membela para habaib ini selalu menyodorkan bukti-bukti dengan kitab-kitab yang mendukung bahwa Ba'alawi ini nasabnya tersambung ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun buku-buku atau kitab-kitabnya ini yang diambil sekitar abad ke-9, ke-8 atau ke-10. Padahal yang dibutuhkan untuk melawan tesis dari Kiai Haji Imaduddin ini adalah paling tidak kitab abad yang keempat atau sebelumnya. Nonsen, nggak ada semuanya kibul-kibul. Yang penting mungkin di belakang layar ada sesuatu yang diharapkan bagaimana kiai dan ulama-ulama kita pribumi yang membela mati-matian dari Ba'alawi. Ada lagi sekarang ini kabar dari podcast Bang Haji Omah Irama yang kemarin lalu, ya sudah seminggu ini. Ternyata efeknya ini luar biasa. Ada seorang Habib di Tuban ini mencak-mencak mengatakan mana buktinya kalau ada Habib yang kalau ada Habib pengajiannya itu kalau Habib mabuk, Habib berzina dan sebagainya lebih baik dikasih beras, kurang lebih seperti itu, atau mengunggulkan nasabnya. Atau yang paling parah si Habib ini tidak percaya dengan apa yang diutarakan dari Bang Haji Omah Irama sekitar tahun 60-an, ceramah dan diperingatkan oleh seorang Habib sepuh yang konon waktu itu termasuk alim ulamanya Ba'alawi. Efek dari podcast ini, nah, sekarang ini banyak gunjingan, banyak cacian yang tentu saja tidak setuju dengan Bang Haji Omah Irama. Dikatakannya ya Bang Haji ini cuma sebagai pencarian popularitas atau melarikan pemikirannya yang gelisah mungkin atau resah karena putranya kena kasus dan dipenjara, katanya seperti itu. Tetapi itu tidak secara langsung kepada Bang Haji. Ya ini tentu saja lewat medsos. Dari kasus ini ada yang mengatakan persekusi gaya baru. Kalau bulan-bulan yang lalu, tahun-tahun yang lalu masih ada persekusi secara fisik, yang tidak percaya kepada Habib Ba'alawi yang mengatakan bahwa dia cucu Nabi akan didatangi rame-rame oleh mukibin-mukibinnya untuk mempersekusi si orang yang tidak percaya itu. Tetapi mungkin karena ini Bang Haji ini ya orang yang mempunyai nama, bisanya cuma lewat medsos persekusinya. Istilah baru persekusi lewat medsos. Nah, kembali lagi ke dunia cerita silat Koping Hu yang saya baca. Dari beberapa kisah di dalam cerita silat itu disebutkan ada sebutan untuk pendekar hitam yang selalu melawan kebenaran. Ini ada yang disebut Pek Moko dan juga Hek Moko. Apa itu Pek Moko? Pek Moko itu istilahnya iblis putih dan Hek Moko ini iblis hitam. Nah, di percaturan pergulatan polemik nasab ini siapa gerangan yang disebut Pek Moko iblis putih atau Hek Moko iblis hitam?
yang selalu mencari-cari cuan membela klan Ba'alawi dengan dalih bahwa tesis Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani ini adalah tesis sesat, tesis iblis, dan seterusnya. Walaupun di belakang hari kita tahu sendiri mereka ini tidak lain hanya urusan masalah doku, masalah perut, masalah ekonomi. Ya, wau alam untuk seterusnya. Kembali lagi masalah Bang Haji Oma Irama yang kena persekusi dengan cacian, entah itu yang mencaci Habib secara langsung atau para mukibinnya yang dibayar, kita tidak tahu. Tapi yang jelas kita lihat di video-video yang sudah bertebaran, salah satu dari Kabib dari Tuban yang tidak percaya kepada apa yang diungkapkan Bang Haji Oma Irama, dia minta bukti mana kalau ada Kabib yang mengatakan ini dan mengatakan itu. Oke lah, inilah sedikit yang akan saya putar ini sebagaimana apa adanya, dengan istilah bahwa Bang Haji Oma Irama sekarang boleh dikatakan sedang dipersekusi secara elektronik. Wow alam seperti apa kebenarannya, kita ikuti video berikut. Nah, hal yang mengejutkan juga, ini sungguh-sungguh di luar nurul kata anak-anak sekarang itu ya. Bang Haji yang menyampaikan menurut hemat saya sudah sangat elegan, sopan, santun, ramah, dan mengedepankan bukti-bukti serta kebersamaan. Masa dikatakan walaupun ada kalimat mungkin ya, mungkin Bang Haji ini karena sudah sepinjok, stres, anaknya kembali masuk penjara dan seterusnya, ingin menaikkan rating YouTube-nya. Subscribernya Bang Haji sudah 2 juta lebih kok. Kalau bilang sepinjok ya enggak juga. Nah, di luar soal ini, walaupun sang YouTuber ini mengatakan masih mungkin, tetapi ini kan menunjukkan bahwa kalau kata teman saya itu persekusi digital. ada persekusi digital. Nah, intinya sahabat-sahabatku sekalian, saya tidak ingin memperkeruh persoalan ini, cuma ingin mengajak kita semua, siapapun kita, siapapun Anda, baik yang pro ataupun yang kontra dengan kajian Kiai Mat, tetaplah berada dalam jalur aslinya, yaitu jalur kajian. Yang namanya kajian, 1000 kali kayaknya saya sebut ini, tentu harus dijawab dengan kajian, bukan dengan makian, apalagi menyerang pribadi. Jadi apa yang disampaikan oleh Bang Haji menggunakan data, setidaknya data yang pertama yang beliau lihat sendiri, artinya pengalaman pribadi beliau tentang doktrin Habib itu. Yang kedua, dari realitas yang beliau dengar dan beliau baca. Dan yang ketiga, dari yang beliau simak dari ceramah-ceramah Habib dan realitas yang ada dalam ayat-ayat Al-Quran berkenaan dengan kesucian Ahlul Bait itu siapa. Beliau kan beruntun ketika membaca surat Al-Ahzab dari ayat 29 sampai belakang. Walaupun ketika berbicara tentang Ahlul Bait memang banyak tafsir ya, hanya saja menurut hemat saya ini Bang Haji kan mengajak untuk mendudukkan persoalan sesuai dengan porsinya. Kok malah kata teman saya nih di persekusi secara digital, dan bukan hanya satu orang ini ya, banyak yang lain juga mempersoalkan Bang Haji Oma dari apa yang beliau sampaikan. Nah, di sini saya akui saya penggemar Oma dari kecil, tetapi bukan berarti di sini pembelaan. Saya mengajak kita semua, karena Bang Haji juga tidak membela Kiai Mat kok. Bang Haji di dalam hal ini mengajak untuk mengembalikan persoalan ini sesuai porsinya, dan harus diakhiri, dan jangan sampai ada benturan di antara kita. Diakhiri dalam pengertian adalah gesekan-gesekan yang ada. Tetapi kalau kajiannya ya sampai pada level mana ini akhirnya diterima sesuai dengan koridor atau kaidah-kaidah suatu kajian. Nah, Anda bisa bayangkan ini sudah masuk tahun ketiga, jawabannya hanya gitu-gitu aja kan. Belum ada yang saklek ini loh. Kitab abad keempat mengatakan begini.
Oh, saya punya abad keempat juga. Ternyata ada yang namanya Imam Ahmad itu memiliki anak Ubaid, harus digarisbawahi Ubaid. Persoalan di sini saya ulang-ulang adalah, atau pangkal persoalannya itu kalau berkaitan dengan nasab itu adalah pada tokoh yang bernama Ubaid. Dari Ubaid kemudian kata Ubaidun itu yang ada di kitab Burhatul Musyriqah yang ditulis oleh Habib Ali Sakron abad 9 ya, abad 9 Hijriah. Persoalannya di sini, benarkah kan Ubaid ini dikatakan bin Ahmad bin Isa, benarkah Imam Ahmad yang ke atasnya nyambung ke Rasulullah melalui Sayyidah Fatimah itu memiliki anak bernama Ubaid? Perkara nanti Ubaid ini berubah menjadi Abdullah lalu Ubaidillah, itu hal lain lah. Kan harus di sini. Lalu dikatakan surah wastifato. Surah wastifato itu juga ada koridornya. Tapi sebenarnya ini adalah bahasan yang sudah basi ya. Ini bahasan yang sudah basi. Yang masih hangat itu adalah di antara saudara-saudara kita, ketika ada orang mengkantor, ketika ada orang berusaha meluruskan. Kalau Bang Haji menurut saya tidak mengkantor, dia mencoba meluruskan. Lalu itu tadi secara digital dipersekusi dalam tanda petik. Apakah ini memang bagian dari ternyata hatimu buta karena tabir kepalsuan. Deng. Coba untuk tidak putus asa membuka mata hatimu. Maaf saya tidak hafal. Yang intinya, mari kita tetap kawal diskursus nasab atau kajian nasab ini sesuai dengan porsinya. Dan alhamdulillah seperti yang saya sampaikan kemarin, di negeri Indonesia bagian Madura juga kiai-kiai barangkali mayoritas yang sudah tersadarkan, walaupun sebagian tidak berani bicara terang-terangan, ya masih menjaga kondusivitas lah mungkin lah, agar tidak bertengkar ya, agar tidak bertengkar. Bagi yang awam ya tidak perlu ikut-ikutan juga memerosak ini, tetapi bukan berarti tidak boleh sama sekali membaca dari yang sudah dibuat oleh kedua belah pihak. Dari situ ya, kalau kita membaca tulisan Kaiman atau mungkin dari tulisan Gus Fahrur atau dari Hanif Al-Atos ataupun yang lain dengan kerendahan hati, dengan lapang dada, saya yakin lah ilmu itu dari Allah. Allah akan memberikan petunjuk kepada kita. Yang penting jangan emosi. Yang penting jangan emosi. Al ilmu nurun wa nurullahi la yudhali'asi. Ada yang bilang la yudhali'asi. Saya yakin itu. Sebodoh apapun kita membaca pelan-pelan, jangan ada kebencian. Saya yakin akan ada Buddha, akan ada petunjuk di sini. Cobalah bagi mereka yang mungkin masih gampang. Demikian saudara-saudaraku, semoga bermanfaat. Sekedar salam sapa dari saya, salam hormat. Demikian sudah kita lihat bersama-sama. Kita ucapkan maju terus Bang Haji Umair Rama. Sehat selalu, banyak rezeki, panjang umur, terus berjuang menegakkan kebenaran. Jaga Nusantara supaya tetap jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.